Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai teori individu yang terdiri atas teori motivasi, teori perilaku, dan teori sikap. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Arya Rahmadi, Muhammad Izul Firdaus, Diana Manzili Rahma, Fira Natania Dika, dan yang terakhir Fahmi Syafika Putri. Langsung saja pada latar belakang. Masalah motivasi banyak dibicarakan di berbagai forum diskusi dan media elektronik yang disampaikan oleh para motivator. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kehidupan, khususnya dalam karir pekerjaan seseorang. Pembahasan mengenai perilaku juga tak kalah penting, karena manusia pastinya di dalam semua aspek kehidupannya membutuhkan perilaku. Perilaku manusia sendiri dapat diartikan menjadi sebagai segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri menurut Noto Atmojo pada tahun 2007. Lalu, pada saat seseorang berubah pikirannya dan melakukan perilaku yang selama ini tidak pernah dilakukannya, muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara orang dapat merubah pikirannya? Tentu hal tersebut muncul didasari dengan adanya perubahan sikap. Karena apabila sikap seseorang berubah, maka sejalan dengan perubahan pikiran dan perilaku seseorang tersebut. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan motivasi, apa saja teori-teori motivasi, dan bagaimana pengaruh motivasi terhadap perilaku individu, apa saja jenis-jenis motivasi. Kemudian bagaimana peranan motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian bagaimana pengertian perilaku manusia serta jenis dan bentuknya. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku dan bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Kemudian apa pengertian sikap, dilanjut dengan fungsi dan karakteristik sikap dan komponen dan faktor pembentuk sikap tersebut. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Istilah motivasi dalam kaidah bahasa Indonesia berasal dari kata motif yang berarti kekuatan yang ada di dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut dapat bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga untuk melakukan tingkah laku tertentu. Sedangkan menurut Hal Riegel dan Slocum, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, dan kekuatan ini dirangsang oleh berbagai macam kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori motivasi menurut ahli. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan motivasi individu menurut Prihartanta tahun 2015, antara lain 1. Teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Ada 5 tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow, antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu teori motivasi Herzberg atau teori dua faktor. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Antara lain 1. Faktor hygiene, memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau faktor ekstrinsik. Yang kedua, faktor motivator, memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkatan hidup, dan lain sebagainya, atau faktor intrinsik. Selanjutnya yaitu teori motivasi Fromm atau teori harapan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, antara lain 1. Ekspektasi atau harapan, yaitu keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Dan yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, dan negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Pengaruh motivasi terhadap perilaku individu. Menurut Yusuf tahun 2014,
Untuk mengetahui apakah seseorang individu memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan aktivitas dapat diketahui dengan mengamati tanda-tanda bersikap positif terhadap pekerjaannya. Sedangkan untuk mengetahui apakah seseorang individu kehilangan motivasi tidak selalu mudah, karena jarang diungkapkan. Tetapi ada beberapa tanda sikap individu yang tidak memiliki motivasi kerja adalah tidak bersedia bekerja sama, tidak mau menjadi sukarelawan, selalu memperpanjang waktu istirahat, bermain game, dan lain sebagainya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kridarta dan Rusdiana tahun 2017 menyatakan bahwa karakteristik individu berpengaruh terhadap motivasi. Nah, di slide 9 ini menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari diri seseorang tanpa rangsangan atau bantuan dari orang lain. Kalau motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul atas rangsangan atau bantuan dari orang lain. Motivasi ini disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Nah, di slide 10 ini menjelaskan tentang peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Motivasi yang memperjelas tujuan belajar ini sering dikaitkan dengan kemaknaan belajar itu sendiri. Terus yang ketiga, peran motivasi dalam menentukan ketekunan belajar. Seseorang yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi dalam belajar menyebabkan seseorang tekun dalam belajar. Nah, di slide 11 ini menjelaskan tentang pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia itu adalah segala sesuatu atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, di slide 12 ini menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku dan bentuk perilaku. Yang pertama, jenis perilaku. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Jenis perilaku juga bisa dibedakan menjadi dua menurut Dahrow, yaitu perilaku yang refleksif dan non-refleksif. Yang selanjutnya yaitu bentuk perilaku. Bentuk perilaku ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup ini adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Kalau perilaku terbuka merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut teori Lawrence Green dan kawan-kawan dalam Noto Atmojo tahun 2007 menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor penguat, dan faktor genetik atau faktor endogen, serta faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Selanjutnya yaitu proses pembentuk perilaku. Proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama persepsi, sebagian pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi. Diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, emosi perilaku. Dapat timbul karena hubungan jasmani dan juga hasil keturunan atau bawaan. Dan yang terakhir yaitu belajar. Diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian sikap.
Menurut Damiati dan kawan-kawan tahun 2017, sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidakkesukaannya terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Kotler, sikap adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai sesuatu objek atau gagasan. Menurut Sumarwan, sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak, dan sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi sikap. Menurut Ujang Sumarwan, fungsi sikap mempunyai 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utilitarian. Fungsi utilitarian berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar manfaat menghindari risiko. Yang kedua, fungsi mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi nilai. Sikap berdasarkan atas kemampuan mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Dan yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap membantu mengorganisasikan informasi yang begitu banyak setiap hari dipaparkan pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik sikap. Menurut Ujang Sumarwan tahun 2014 dalam bukunya halaman 166, sikap terdiri dari beberapa karakteristik, yaitu yang pertama sikap selalu memiliki objek, kedua konsistensi sikap, sikap positif, negatif, dan netral, yang keempat intensitas sikap, yang kelima resistensi sikap, yang keenam persentase sikap, yang ketujuh keyakinan sikap. Selanjutnya itu komponen sikap. Menurut Saifuddin Asbar tahun 2007 menjelaskan komponen dalam struktur sikap, yaitu yang pertama komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai objek tersebut. Yang kedua yaitu komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Yang terakhir yaitu komponen perilaku atau kognitif, yaitu kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Selanjutnya itu faktor pembentuk sikap. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa pengalaman pribadi dan keadaan emosional, pengalaman terhadap suatu objek yang memberikan kesan positif maupun negatif. Sedangkan faktor eksternal pembentuk sikap mencakup pengaruh komunikasi, interaksi kelompok, dan pengaruh kebudayaan. Selanjutnya itu pengembangan sikap. Pembentukan sikap terbentuk dan berkembang sepanjang waktu melalui sebuah proses pembelajaran. Sumber pengembangan sikap yaitu keluarga, teman sebaya, pengalaman pribadi, dan informasi yang diperoleh dari sumber komersial dan non-komersial. Yang terakhir yaitu hubungan kepribadian dan sikap. Sekian, terima kasih.